nambah watt gede ya. Saya juga baru tahu gitu RGB bisa ya lumayan gitulah konsumsi wattnya. Jadi kalau misalkan kita matiin wattnya mungkin bisa turun 30 40 ya. 30 sampai 50-an lah. Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, sekelas IT, dan kali ini tuh ditemenin sama Rama Ruby Ramadan. Nah, kalau misalkan kita udah ngobrol-ngobrol kayak gini, berarti ada rakitan PC Subscriber dari teman-teman subscriber ya. Kebetulan kemarin udah lihat-lihat PC ini mah, tapi nggak tahu speknya apa, terus harganya berapa. Pasti teman-teman juga pada nanya nih, betul. gitu. Oke, ini tuh rakitan pertama punya siapa dulu, Mak? Ini tuh rakitannya punya Kang Fajar Setiawan. Nah, dia tuh orang Cimahi. Masih deket lah sama Bandung. Masih Bandung. Orang Cimahi ya, iya. Kang Fajar. Ini kerjaannya apa, Mak? Ini PC-nya kayaknya bagus-bagus gitu kan. Jadi Kang Fajar tuh dia tuh bekerjanya di PLN. Oh, Jadi gitu. keperluannya buat buka aplikasi Artix gitu, itu Gartix gitu. Google Earth ya, itu. Google Earth ya, Google Iya. Earth. Google Earth. Jadi buka-buka map yang kayak gede-gede gitu. buka-buka map, terus katanya sambil buka banyak aplikasi gitu. Oh, oke, berarti ya memang prosesornya harus yang kencang berarti mah kalau misalkan pekerjaannya memang kayak gitu. Tapi main game juga. Main game juga katanya buat selingan kalau bosen dari kerjaan main game dulu kayak gitu. Ya pastilah kalau PC itu enaknya tetap mau dipakai kerja tapi tetap ada main gamenya juga. Nyalain dulu, Mak, biar kelihatan lebih dulu. Oh, mantap ya. Mantap. Oke, jadi kita harganya dulu kayaknya, Mak. Harganya dulu. Harganya dulu nih totalnya berapa dan apa aja nih yang dibeli sama si Kang siapa? Kang Fajar Setiawan. Kang Fajar nih. Jadi Kang Fajar tuh awalnya tuh dia tuh udah beli VGA card duluan. Gitu. Oh, jadi dia udah punya VGA card awalnya. Jadi udah beli VGA card sebelum nge-DM saya di Instagram. Kang Fajarnya udah ngasih tahu kalau dia tuh udah udah beli VGA sendiri gitu. Oke, jadi sisanya nanti sama Iya, kata Kang Fajar yang cocok Kita buka apa lah. buat keperluannya buat kerja sambil main game gitu. Oh, oke. Jadi ini tuh sama monitornya berarti. Iya, kata Kang Fajar sekalian sama monitornya. Berarti full set siap pakai aja ya, Iya, kecuali full set mouse siap keyboard, pakai. Mouse keyboard, headset. gitu, Berarti udah Nah, punya ya si Kang udah punya, Fajar katanya ya. udah ada. Oke, kita langsung dari casingnya aja dulu, Mak. Kayak gampang banget gitu, simple. Barusan tinggal dibuka gitu ya, kan. ada magnetnya di sini. Mantap. Oh, jadi mode magnetik ya ini. Iya. Mode magnetik, jadi nggak usah baut-baut, lepaskan, simpen gitu. Mantap. Jadi- Casingnya ini apa, Mak? Ini tuh casingnya dari Deepcool Macube 310P. 310P. iya. Macube 310P ya. Ya, jadi ada dua tipe gitu, yang 310 aja mah atasnya tuh nggak ada lubang-lubang. Di polos atas- atasnya polos, jadi polos aja doff kayak gini. Oh, ini yang P. 310 mah ada lubangnya. Oh, oke. Main Jadi kan buat airflow gitu. buat airflow kan. Iya. Depannya udah desainnya Ya, tapi simple, keren ya. tapi keren, betul. Dari build quality juga Oke ya, sangat warna bagus putih ini. juga. Ada warna hitamnya juga kan? Kalau Ada nggak warna salah ya? hitam, dua warna kalau nggak salah seri ini. Hitam sama putih Sama ya. Putih. Oke, jadi belakangnya juga sama magnet. Belakangnya juga magnet sama. Oh, oke. Jadi depan belakang magnet. Terus Atasnya ini juga tuh modular, bisa dibuka juga atasnya. Oh, iya. Atas, depan bisa dibuka. Tuh, bisa di Oh, atas. simpel ya, tinggal. Jadi kalau mau masang fan kan dia tuh nggak lewat sini si bautnya, dia dari sini. Jadi untuk ngebersihin juga gampang ya. Gampang, tinggal dibuka. Kalau langsung kotor di- tinggal bersihin gitu. Oke, sip lah. Kalau gitu casingnya udah tahu, terus prosesornya pasti. Prosesornya nih pasti harus yang kenceng juga karena kerjaannya juga si Kang Irwan berat juga. Kang Fajar. aja. Jadi ini prosesornya pakai core i9 10900F. Nah, Berapa core? ini tuh 10 core 20 thread. Oke, iya. Jadi memang kebutuhan si Kang ini tuh memang butuh prosesor core yang banyak ya. Iya, Makanya core yang banyak, thread pakai yang banyak. prosesor yang high end ya. High end. Lumayan nih. Lumayan, harganya 6 juta lebih. Harga 6 juta untuk prosesornya aja. Luar biasa kan.
Oh, keren juga. Terus motherboardnya nih pakai apa, Mak? Motherboardnya ini pakai dari MSI Mag B560 Tomahawk Wi-Fi ya. Dia udah ada Wi-Fi B50 sama Bluetoothnya ada B560. Wi-Fi. Jadi ada antenanya. Iya, udah ada. Soalnya kan biasanya si Akang ini pengen yang simple-simple ya, nggak perlu usah pakai receiver gitu. Padahal ya kan tinggal kalau mau hemat budget nih bisa beli mobile B560 yang non Wi-Fi. Non Wi-Fi, beli TP-Link sama USB Bluetooth. Paling nama 100-200 ribu ya. 100-200 ribuan lah. Tapi nggak apa-apa, ini juga jadi lebih Iya, praktis jadi lah kemana-mana gitu kan. betul. Antenanya ada di belakang ya, Di nempel. belakang nih. Oke, terus untuk memori RAM. Ya, memori RAM-nya Ini putih juga ya, Mak? juga. Memori RAM-nya dari Adata XPG D50 2 kali 16 GB. Jadi 32 GB nih 32 GB. Ya memang untuk kerjaan-kerjaan seperti itu memang wajib RAM tinggi lah. Gede lah. Memang kemauan dianya pengen yang putih-putih atau gimana? Iya, pengen yang putih. Soalnya casingnya mau putih juga katanya gitu. Cuman nyari mobo yang putih kayaknya sekarang Agak agak susah. susah. Ya. Ada sih ada, cuma yang high end harganya mahal. Mahal banget. Ada yang putih dari Astrock juga ada yang Aqua White itu kalau nggak salah. Oh, mahal pasti. Mahal itu, warnanya putih, heatsinknya warna putih-putih semua itu. Oke, lanjut lagi dari storage dulu lah. Storage-nya ini pakai apa nih? Storage-nya ini ada pada RGB juga. XPG S40G. Udah ARGB ini kayaknya ARGB. Iya, udah ARGB juga. Bisa sync. Bisa sync mobo juga sama fan juga udah. Jadi ini udah sync semua sama Udah disingin semua ya. VGA card juga kayaknya bisa disinkron sih. Oke, ini XPG S40G berapa? Ini harganya 512 GB. 512 GB. Harganya? Ya, 1.100.000. 1.100.000 ya. Cocok lah ya kalau misalkan PCP kayak gini udah wajib pakai NVMe. Betul. Tambahan lagi apa hard disk? Hard disk 1 TB. Hard disk 1 TB. Oke, lanjut, Mbak. Tinggal apa lagi ya? Cooler? Coolernya ini pakai ID Cooling SE224XT ARGB versi 2. Yang versi 2 ada RGB-nya kan ya? Udah ARGB di sininya. Yang SE2 ya? SE224XT ARGB. Oke, terus PGA card-nya pasti mah ini. Wah, keren banget ya. Keren banget nih RGB-nya nih. Asli. Oh, mantap. Mantap banget. Ada mata-mata gini pasti mahal. Pasti mahal. Ada mata-mata ini pasti mahal nih. Ada mata-mata ini pasti mahal. PGA-nya apa nih? Ini GeForce RTX 3060 dari Asus ROG Strix Gaming. Oh, yang 3 fan ya? Iya, triple fan ini. Triple fan. Wow, mantap ya. Mantap, pokoknya build quality-nya benar-benar josa. Oke ya, mantap pasti heatsinknya juga udah gede banget nih. RGB-nya apalagi. Terus ya ini juga bawaan casing ya, penahan PGA card nih. Iya, ini PGA bawaan card casing bracket. ini. Jadi sengaja pakai casing ini tuh dia tuh punya penahan bracket VGA card. Soalnya pasti triple fan kan VGA-nya Panjangnya berat. takutnya kan nanti bengkok atau gimana gitu. Jadi ada penahan bawaan casing ya. Oh, berarti keren banget nih. Iya, keren banget. Pokoknya puas lah dengan harga 1 Berapa? jutaan ini. 1 jutaan? 1 juta kurang. 1 juta kurang lah. Lebih kan kalau salah. Lebih ya. Ada fan 1 ya kalau Ada fan salah. 1 warna hitam bawaannya. Oke, jadi ya ini kalau misalnya kita beli lagi bracket tambahan biayanya berapa? 300-400 ribu bracket tambahan PGA ya. Iya, yang Oh, ini box udah ini ya. ini udah ada bawaan dari casing ya. Iya, betul. Terus power supply-nya nih, power supply-nya apa? Harus GG juga nih, Betul, Mak. Karena power kan supply-nya harus bagus juga soalnya speknya juga benar-benar high end gitu. iya. Apa pakai apa nih? Ini pakai XPG Core Creator 650 watt 80 plus gold. Oh, oke, mantap lah ya. Mantap lah, udah gold ya. sertifikasi gold betul. 30-60 ya cukup lah 650 watt ya. Apalagi ini core reaktor dari XPG ya kelas high end juga lah, bagus ya. Iya, betul. Dia tuh udah full modular juga. Jadi kalau misalkan ke depannya Kang Fajarnya pengen lebih estetik gitu dari kabel ini sama kabel ini bisa beli lagi gitu. Soalnya dia udah full modular nih si power supply-nya. Jadi kabel ini bisa diganti-ganti Bisa juga diganti, kan? bisa yang kayak RGB tuh yang kayak di video hari ini yang kemarin yang full XPG ya. full XPG. Jadi RGB semua di sini. Ya bisa gitu. Atau pakai converter juga sebenarnya ini bisa juga mah. Jadi colokin ke sini pakai kabel RGB juga. Oh, iya. Itu bisa.
Tapi ya enaknya jadi lebih simple ya. Iya, lebih nggak usah simple. dipasang semua, Nggak berarti usah kalau dipasang semua, jadi si kabelnya nggak terlalu banyak gitu di jadi yang belakangnya. dipakai tuh untuk PGA, untuk Mobo aja paling Iya, ya. sama hadis Untuk paling hard tambahan disk. satu sama fan. Oke, terus apa lagi? Oh ya, ini fan tambahannya apa nih? Yang kayak kemarin ya? Iya, yang kayak kemarin. Kemarin juga banyak yang nanya juga mah itu Fan-nya fan-nya apa, fan apa? fan apa gitu kan. Iya, Ini soalnya laku banget nih. Apa ini Aigo ya? Dark Flash Aigo DR12 Pro. Nah, Dark Aigo nih belum ada masuk nih. Fan-nya nih udah laku keras juga nih. Keras ini bener. Udah Soalnya dipakai emang terus kepake gitu banyak. Soalnya harganya murah ya, Mas. Harganya murah, ini 4,5-an. 4,5 dapat fan, 5 controller. Dapat controller juga. Iya, Oke. Aigo tuh. Mantap Mantap lah, nih, penjualan Dark Flash pasti Aigo. kenceng ya. Kenceng banget pasti. Sama banyak yang nanya juga Banyak pas yang di nanya juga Instagram, nih kalau betul. misalkan video yang kemarin juga itu banyak banget Iya, mah yang soalnya- nanya fan. Iya, nanya fan udah sama fan-nya ini terus gitu. Oke lah, berarti semuanya udah, harganya udah juga. Mudah-mudahan nih Kang siapa? Fajar. Kang Fajar nih ya. Nanti si PC-nya bisa dimanfaatkan dengan baik Iya. gitu ya, Mas. Bisa lebih membantu Pekerjaannya. Fajarnya juga, jadi lebih sangat-sangat terbantu lah sama lebih produktif juga si PC-nya. Ya memang kerjaan maksimal, ya PC-nya juga harus didukung dengan Iya. komponen-komponen yang maksimal juga ya. Juga betul. Gitu. Jadi di sini rakit PC-nya ya sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan kemampuan budgetnya. Mungkin si Akang ini budgetnya banyak ya. Jadi PC-nya juga 30 jutaan ya nggak apa-apa lah, cuma 30 juta gitu. Gitu. Banyak banget. Oke, Mas. Kita langsung saja tes bagaimana performa si PC apa namanya, belum tahu kasih nama ini. Oke ya. Kita langsung saja tes ya, Mas, sekarang. Let's go. Oke, teman-teman, kita lanjut. Ini tes game langsung Cyberpunk aja, Mak. Karena ya ini prosesornya udah high end, PGA-nya juga udah keren gitu. Tes gamenya juga harus yang berat ya, Mak. Berat juga. Oke, kita lihat dulu, Mak. Ini Cyberpunk 2077 dengan preset Ultra Ray Tracing ya. Tadi Ultra. kita lihat. Presetnya Ultra Ray Tracing. Lihat ke Udah bawah, mentok lihat paling ke bawah. kanan lah. Ke bawah lagi ada settingan. Nah, ini DLSS-nya auto. Auto ya? Iya, auto. Ray tracing-nya ultra. Oke, kita lihat, Mak. Ini udah di kota ya. Kalian juga bisa, wah, lihat. Keren banget nih. Ini dari Efek si mobilnya. mobilnya efeknya tuh dari RTX ONS tuh benar-benar kelihatan nih di sini. Lebih benar-benar detail banget. Lebih Dari real ya. pencahayaannya tuh benar-benar bagus banget. Tapi ya itu harus dibayar dengan konsumsi watt yang cukup tinggi. Tinggi, Mak. betul. Kita lihat di sini RTX 3060 56 derajat Celcius. Wah, dingin banget ya, Mak. ya, betul. Ih, padahal ini udah di press rata kanan ya. Iya, ini. 98% nih. Ya benar tuh, makanya yang nggak ada gambar nyata mahal ya emang kayak gini, bagus banget. Fan-nya ada 3 jadi ya, Mak. Iya, Jadi lebih dingin. dingin, betul. Terus GPU-nya tuh wattnya 150-an. 157-an. Iya. Naik turun ya. 155, 157. 150 untuk si GPU-nya aja Iya, ya. GPU-nya Terus i5 10900F 85 watt, 77 sampai 80 wattan lah, naik turun lah ini. untuk si prosesornya ya, under 80. Berarti kalau misalkan ditotalkan di sininya aja sekitar berapa, Mak? 160 Sekitar tambah 200, 70 230-an ya. 230-an. 230-an. Tapi kalau misalkan melihat di sini nyampe 320. 5 tuh. 200 ya, 230-an. Iya. Berarti sekitar 60 untuk RGB-nya ya, Iya, Mak? 60-an untuk RGB, Sama sisanya ya kayak Fan, fan, terus RAM. ya pokoknya yang memakai power dari power supply gitu. Jadi kalau misalkan melihat konsumsi untuk si GPU dan CPU-nya aja Ya emang segini, sekitar pure-nya segini ya. 230-an ya, 230 watt. Tapi untuk total keseluruhan watt yang pakai si PC ini bisa mencapai 320-an. Jadi ya RGB memang Lumayan juga. lumayan juga ya wattnya gitu kan. Iya. Nambah watt gede ya. Saya juga baru tahu gitu RGB bisa ya lumayan gitulah konsumsi wattnya. Jadi kalau misalkan kita matiin wattnya mungkin bisa turun 30 30 40 ya. 30 sampai 50-an lah. 50 watt ya kalau misalnya RGB-nya dimatikan gitu kan.
Oke, untuk gamenya pokoknya performanya udah oke, FPS-nya juga FPS-nya 50-60 ya, Mak. Masih enak lah, ini belum kelihatan patah-patah lah. Kalau FPS masih segini tuh masih aman. Cuman kita tuh kelebihannya tuh mata kita puas gitu melihat gamenya. Bener-bener sangat detail gitu. Apalagi kalau tambah monitornya yang gede, Mak. Monitor gede, betul. Oke, terus game apa lagi ya, Mak? Kita lanjut ke game kedua aja ya. Ya. Let's Let's go. Oke, teman-teman, ini game kedua berarti ya, Mak? Betul. Ini game Horizon Zero Dawn. Zero Dawn. Nih, lihat, kalian juga bisa lihat, perhatikan ya di pojok kiri nanti ada persentase PGA card. Nah, oke, teman-teman, kalian udah lihat ini lagi benchmark, si CPU-nya memang terkuras banget ya, Mak? Iya, Terkuras betul. nggak? 68 ya, 70%. 70%-an lah. Sampai 100 watt. 100 watt. Karena ini sambil direcord pakai GeForce Experience GeForce yang Experience recordnya. ya. Tuh, wattnya bisa totalkan berapa nih? 130 tambah 80-an. 200-an lah ini. 200 lebih ya. Iya. 210, 220. Atau kalau keseluruhannya 318, man. 318, 320 karena ya ditambah tadi itu aja Iya. ya RGB. RGB. Ternyata makan Lumayan banyak juga, iya. wattnya ya. Oke. Nanti kita akan screenshot aja hasil dari benchmark Horizon Zero Dawn dan kita tes apa, Mak? 3D Max. 3D Mark biar kelihatan nanti skor CPU dan GPU. Oke, lanjut. Oke, teman-teman, jadi gimana menurut kalian performanya? Menurut Ama nih, gimana nih? Worth it PC 30 juta atau 28 ya? 28-an. 28 juta dengan spek yang dihasilkan, terus performa yang dihasilkan, terus apa lagi, Mak? Ya dengan uang yang dikeluarkan, gimana? Untuk di tahun 2021 ya. Kalau menurut Juli. saya sih worth it lah. Soalnya biasanya kan dua sudut sih yang biasanya kalau rakit PC yang harus dapat gitu. Performanya sama estetikanya gitu. Ini udah dapat keduanya. Keduanya ya, udah estetika udah oke lah, cantik ya. Performanya udah dapat juga. mantep ya. Udah bisa main game rata kanan 1080p lah ini. Apalagi ini si PGA card-nya katanya dapat berapa, Mak? Dapat 11.500.000. 11.500.000. Kalau misalkan sebulan kemarin lah ya, itu masih di angka 14 ya. 14 16 ya. Apalagi ini yang versi ROG Strix. ROG Strix lagi. ROG Strix, betul. ROG Strix ya, itu biasanya cukup mahal. Mungkin ini yang LHR ya. Iya, mungkin ini Iya, yang LHR. yang Cuman kemarin light belum haze sempat rate. nanya juga spesialnya. Soalnya harganya cukup murah juga. Iya. Tapi kalau misalkan yang non LHR biasanya masih mahal karena masih bisa dipakai mining, speed hash rate-nya masih tinggi. Oh, ini Port Royal ya. Kemampuan ray tracing-nya si PGA card dites di sini. Ya. Makanya tuh si PGA card-nya 100%. 100% terus gitu kan. Kalau CPU-nya masih berapa? 6% lah. 6%. Karena ini ngetes, kalau Port Royal ini pengetesan ray tracing. Tracing VGA berarti ya. VGA yang kuras, kerja. betul. Oke, jadi menurut Ama worth it ya kalau misalkan punya uangnya gitu Iya, ya. kalau punya uangnya. Kalau nggak punya uangnya nggak boleh. Nggak Mending beli yang lain gitu. mending beli yang lain lah ya, yang kere-hore gitu kan banyak juga. Betul. Oke, kalau misalkan kalian punya saran, kritik atau komen apapun, tinggalkan saja di kolom komentar gitu kan, biar nanti kita baca-baca ya, Mak, Betul. semuanya. Sampai di sini dulu. Saya Randy Adha dan Rama Ruby Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.